Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Mas Day Coffee. Baik teman-teman, sebelum saya bahas tentang topik kali ini, ya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat hus blend ya teman-teman ya. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk yang merayakan, untuk semua umat muslim yang ada di seluruh dunia. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hus blend. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa itu hus blend. Baik, jadi hus blend itu adalah racikan atau campuran yang lebih dari satu kopi atau lebih dari perbedaan varietas atau perbedaan single origin. Nah, contohnya misal kita membuat hus blend Bali sama kopi Brazil. Jadi nanti kita mix bersamaan tapi dengan persentase berbeda. Nah, itu contohnya teman-teman. Baik teman-teman, di Indonesia banyak sekali coffee shop yang punya identitas dengan hus blend masing-masing. Jadi saran saya untuk teman-teman yang ingin membuat coffee shop dan punya cita rasa masing-masing atau punya identitas cita rasa yang berbeda, alangkah baiknya teman-teman yang pertama adalah tahu karakter kopi yang mau kita pakai sebelum membuat hus blend. Nah, contohnya kita membuat karakter hus blend yang kita pingin di medium body, ada karakter coklat, nutty, sweetness, dan ada karakter kebuah-buahan. Nah, alangkah baiknya kita tahu dari karakter dari single origin tersebut. Contohnya kita misal membuat karakter hus blend yang sweetness, ada nutty-nya, coklat, sama karakter buah orange. Kita bisa pakai dua. Contohnya yang pertama kita bisa pakai untuk yang Brazil, karena dari karakter kopi Brazil cita rasanya ada coklat, nutty, sweetness, dan bodinya ada di medium teman-teman ya. Untuk kita bisa pakai buahnya, karakter buahnya atau fruity, kita bisa pakai Bali. Karena saya misal pingin orange-nya lebih tonjolin, kita bisa pakai karakter Bali. Untuk prosesnya kita nanti bisa menyesuaikan, bisa pakai natural, honey, ataupun full wash. Baik teman-teman ya, jadi begitu. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan, walaupun teman-teman udah tahu karakter dari masing-masing green bean ya atau roast bean, misal udah tahu karakter dari Brazil, Kolombia, Aceh, Bali, dan lain-lain, kita nggak bisa buat hus blend dengan banyak campuran. Mengapa begitu teman-teman ya? Jadi semakin banyak campuran, nanti ketika kita masukin di mesin grinder, akankah yang jatuh itu dengan presentasi yang sama? Contohnya kita buat hus blend dengan 4 campuran, misal Brazil, Kolombia, Aceh, dan Bali. Kita kasih presentasi 25% dari 1 kilo itu. Misal kita kasih 250 gram, 250 gram, 250 gram, dan 250 gram dari Aceh, Bali, Kolombia, dan Brazil. Nah, mungkinkah setelah masuk di grinder itu tadi nanti jatuh di portafilter itu 25% semua? Itu loginya teman-teman. Semakin banyak kita pakai campuran untuk hus blend, maka konsistensinya semakin sedikit. Nah, dan sebaliknya, ketika kita memakai campuran semakin sedikit, artinya misal kita pakai 2 campuran saja, itu konsistensinya malah jauh lebih tinggi. Jadi misal kita membuat Brazil saja sama Bali dengan persentase 50-50 atau 70-30, silahkan. Itu presentasinya lebih bagus. Istilahnya nanti pas jatuh, pas waktu dimasuk mesin grinder, pas jatuh di portafilter itu lebih stabil atau lebih konsisten. Jadi teman-teman perlu diperhatikan, walaupun banyak kopi di Indonesia yang luar biasa enak semua ya, kita nggak boleh semakin enak semua ini aku mau pakai yang ini satu, jadinya kita pakai semua. Itu kita perlu pertimbangkan teman-teman, nanti jatuhnya nggak konsisten. Yang kita takutkan adalah ketika customer yang akan datang ke sana atau ke coffee shop kita, hari pertama dia nyoba rasanya dapat yang enak, tapi hari kedua kok beda.
Yang pertama bisa karena baristanya yang buat kopi kurang konsisten, tapi yang kedua karena itu tadi house blendnya yang terlalu banyak campuran. Gitu teman-teman ya. Jadi perlu dipertimbangkan sebelum buat house blend. Yang pertama perlu tahu karakter dari kopi tersebut rasanya. Yang kedua jangan terlalu banyak campuran teman-teman ya. Nah begitu. Itu poin yang terpenting itu aja. Yang ketiga boleh kita nanti lihat dari kadar density-nya dari masing-masing binnya itu tadi. Tapi kalau memang kita nggak punya untuk mengukur alat density, kita boleh pakai dua ini pokok itu tadi. Yang penting kita tahu karakter yang pertama, yang kedua pakai secukupnya, jangan terlalu banyak. Jadi di Indonesia untuk pemakaian house blend sendiri, untuk setiap coffee shop banyak yang buat espressonya dia banyak yang pakai single saja, tapi dia sebut house blend. Nah gitu teman-teman. Mengapa seperti itu orang memakai satu saja? Semakin saya bilang tadi dari awal, semakin sedikit membawa campuran atau bahkan satu single origin aja, itu semakin konsisten atau menjaga cita rasa tetap stabil. Tamu akan balik terus ya teman-teman ya, karena udah tahu identitas yang kopi yang kita bawa. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, berikut di belakang sudah ada saya buat house blend ini untuk salah satu restoran semi fine dining yang ada di Seminyak. Ini untuk Damaria. Jadi teman-teman mungkin kalau mau datang ke Bali ke Damaria boleh, tapi untuk makan di sana untuk misal 2 orang siapkanlah uang yang cukup karena harganya lumayan juga. Saya nggak bisa sebutkan untuk campuran ini karena ini privasi dari perusahaan. Nah ini teman-teman ya. Jadi ini udah ada beberapa campuran single origin karena ini permintaan dari owner yang di sana, yang di Damaria. Karena mereka punya cita rasa sendiri. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang bisa ditanyakan, ada yang ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jadi gitu teman-teman ya. Video dari saya cukup sekian. Yang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.